Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudaraku jamaah jami'iyah rahimakumullah, betapa kita semua selalu menghaturkan dengan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kita selalu bisa dipertemukan kembali dalam sinau ngaji bareng ini. Mudah-mudahan dengan segala niatan kita semua tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan suatu amal yang hasanah fid dunya wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sangatlah berarti bahwa setiap manusia itu harus dilandasi dengan suatu ilmu. Kenapa kita memerlukan suatu ilmu? Karena kalau kita boleh untuk sedikit menggali bahwa kesemuanya ini, ilmu adalah sebagai pintu atau jalan dalam suatu muamalah kita atau peribadatan kita, dalam segala hal, dalam suatu aktivitas atau kinerja kita, secara ilmu arti juga secara ilmu ukrawi, atau secara dohir dan secara batin. Tapi di dalam suatu ilmu kita harus mengetahui Bapak Ibu ciri ilmu yang bermanfaat. Di ciri ilmu yang bermanfaat, ada salah satu Ba'dul Arifin telah berkata, al ilmun nafi'u wal adiyat tabistu yatbasitu fi sodri syu'ahau wa yankashifu bihi anil qalbi kina'uhu. Ini Ba'dul Arifin menyampaikan, ilmu yang bermanfaat itu adalah Bapak Ibu ialah yang sinarnya atau nur atau cahayanya meluas dalam dada. Dalam arti dalam dada ini adalah di dalam diri manusia ada namanya hati. Jadi suatu ilmu atau pengetahuan, wawasan ini meluas sampai ke dalam hati sanubari ini atau kolbun atau hati, dan membuka penutup hati Jadi ilmu ciri yang bagaimanakah yang bermanfaat itu? Kalau kita sedikit menguraikan pengertian, ilmu yang bermanfaat atau berguna adalah mengenal satu adalah tentang zat Allah. Dalam arti mengenal ini bukan kita tahu, mengetahui dengan mata kepala ini tidak Bapak Ibu ya, maaf. Ini adalah kita mengerti, memahami tentang zat Allah. Kedua, sifat-sifat Allah. Ketiga, serta asma Allah atau nama Allah. Dan juga
af'al, apa yang diperbuat dalam perbuatan campur tangan Allah dalam arti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mengerti bagaimana mengabdikan diri kepada Allah serta dengan cara beradab kepadanya. Jadi ada tata krama. Kalau mungkin bapak ibu punya anak mungkin ya sudah yang mungkin lulusan pesantren atau pondok pesantren, ya kan itu ada kajian-kajian ala-ala itu ya, yang mungkin pemula lah. Kalau pemula di pesantren kebanyakan belajar di kitab ala-ala adalah itu bagaimana caranya murid ya belajar ilmu dengan cara tata krama, ada atur-aturannya, itu diterangkan banyak di pesantren-pesantren. Tapi di sini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, khairul ilmi makanatil khasyatu ma'ahu, sebaik-sebaik ilmu adalah yang disertai oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalau kita boleh untuk lebih mengkaji lebih dalam, walaupun sepandai banyak ilmu yang kita kantongi, yang kita pelajari dalam segi ilmu apapun macamnya, tapi kalau tidak mendorong diri kita, istilah dalam artian mempunyai untuk menambah rasa takut kepada Allah, ini akhirnya ilmu ini sangatlah ngambang ya, bukan dalam arti nggak berarti ngambang, tapi kalau di dalam segi ilmu muamalah kita dalam artian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya keimanan kita dalam arti takwa Allah, ini harus ada rasa takut. Insya Allah kalau kita setiap belajar seperti Bapak Ibu ini ya, semuanya atau saudara-saudaraku yang di luar sana yang sering mengikuti di dalam majelis ilmi ya, ini kalau istilahnya diberikan oleh Allah tuntunan dengan ilmu Allah, tapi di hati kita tidak ada rasa takut sama Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Rob kita, sebagai pencipta, maka ini ilmu ini sangatlah ngambang, nggak bisa ada bobot yang sangat bernilai, karena sudah dipertegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari para hambanya adalah para ulama. Nah, kenapa ini Bapak Ibu? Allah sendiri loh ya yang menyatakan di dalam kalamnya bahwa yang benar-benar takut kepada Allah dari sekian banyaknya hamba Allah adalah para ulama. Jadi sangat tinggi ya, karena ulama adalah warisatul anbiya, pewaris ilmu Nabi. Maka sangatlah disitulah kalau kita untuk lebih memahami kenapa para ulama ini sangat takutnya kepada Allah, karena dia memahami akan tata keramanya dari ilmu-ilmu Nabi yang diserap. Bahkan ada salah satu, datangilah, dekatilah kepada alim ulama.
Ya kalau kita semuanya Bapak Ibu, maaf, seandainya kita jauh daripada ulama bagaimana? Padahal ulama ini adalah penerus ilmu-ilmu Nabi. Maka kita diharuskan jangan malah menjauhi daripada ulama. Kalau kita ingin mengetahui dalam kinerja kita, muamalah kita di dalam agama, ya kita harus mendekati. Jangan sungkan, jangan merasa enggan, karena kita lebih dekat kepada para alim ulama. Insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan yang sangat berarti dan bernilai. Mungkin contoh aja kita sering suatu ada problematika di dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa menemukan suatu solusinya, ya kita datang aja coba minta untuk solusi. Mungkin dari itu para alim, para ulama atau para kiai, ustadz, ya, ini bisa memberikan dengan suatu gambaran, penjelasan sesuaikan dengan Al-Quran dan Al-Hadisnya. Pasti nanti seperti ini, barulah kita bisa memberikan suatu gambaran itu yang mana oleh para alim ulama diberikan, akhirnya kita bisa menangkap, akan lebih bisa memberikan suatu jalan di dalam suatu hal yang mana di antara kita telah terjadi problematika, permasalahan yang mungkin kita memerlukan suatu solusi. Nah, kalau kita datang kepada alim ulama, para kiai atau ustadz, insya Allah kita akan diberikan pengertian, pemahaman. Gak usah enggan, gak usah sungkan, kita datang aja. Ya, terus kalau kita jauh bagaimana? Apa mungkin kita mengerti hukum-hukumnya secara syariah ataupun secara yang batinnya? Kan ada ulama, ya maaf, ada ulama syariah yang telah menekuni di dalam bidang fikih. Terus ada ulama thariqah, ya, yang menekuni di dalam cara-cara untuk mendekatkan diri takarub kepada Allah. Ya, ada ulama hakikat. Ini juga ulama semua. Jadi perlu Bapak Ibu untuk mendekati suatu para ulama itu, karena ulama jelas dengan tegas bahwa Allah menginformasikan yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Karena tidak sembarangan ulama itu Bapak Ibu. Maaf ya, ini bukan kita istilahnya memuji, tidak, tapi ini dengan kita berpegang kepada ayat, ya, pada ayat Al-Quran, kalam Allah, bahwa Allah sendiri telah berfirman yang paling takut hambaku adalah ulama. Kenapa? Karena ulama ini pasti tahu akan tentang hukum-hukum. Satu, kalau secara bahasa syariah itu dia tahu hukum halal, haram, mubah, makruh, ya, subatnya, ini pasti paham. Ini kalau kita dekat, kita sering berkomunikasi, sering silaturahmi, nah ini akan membuat diri kita mendapatkan suatu tambahan-tambahan pengertian, pemahaman, pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama, yang mana pasti Allah akan memberikan suatu petunjuk kepada kita kalau kita benar-benar mau terbuka di dalam hati kita untuk saling mendekati kepada para alim ulama itu. Dan ada suatu diceritakan dari Abu Qasim Al-Junaid berkata, ini ya, kata Al-Junaid, beliau berkata, ilmu itu ialah mengenal Tuhannya satu.
Ilmu yang baik itu yang bermanfaat adalah kalau kita mengerti tentang Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melampaui di antara diri kita kedudukan diri kita, yakni menyadari kehambaan diri. Jadi Al-Junaid juga telah menyampaikan dalam berkatanya, ilmu itu ialah bisa mengenalkan kepada Tuhannya. Menjadi ilmu ini sangatlah berarti. Makanya kan ada kalau hadis Rasulullah, tolabi ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Wajib, ya. Jadi wajib Bapak Ibu yang hadir di Padepokan ini selalu sinau bareng-bareng, ini namanya wajib mencari ilmu. Bapak laki-laki muslim, ibu perempuan muslimat. Jadi muslim dan muslimat wajib untuk mencari ilmu ini. Tapi di dalam kinerjanya mencari ilmu, akhirnya kita bisa menggali lebih dalam di dalam penghayatan perilaku kita sehari-hari untuk menerjemahkan di dalam mengarungi kehidupan ini dalam muamalah peribadatan kita, ataupun itu secara hablum minannas, secara sosial, atau secara hablum minallah, secara individu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu. Jadi jangan kita sampai malas, ya. Maaf, janganlah. Ayo kita perlu, karena ini bisa menuntun ilmu ini dunia dan akhirat. Ya, disitulah Bapak Ibu, makanya perlunya kita ini mengerti tentang ilmu. Dan ada dikala saat itu Al-Junaid ditanya oleh seseorang. Kata seseorang tanya kepada Al-Junaid, ilmu apakah yang berguna itu, Syekh? Ya, Al-Junaid menjawab, ialah ilmu yang menunjukkan engkau kepada Allah dan menjauhkan dari menurutkan hawa nafsu syahwatmu. Ini jawabnya tegas, ya. Di dalam hikayatnya Abul Qasim Al-Junaid adalah menyampaikan dengan tegas, ilmu ialah yang menunjukkan engkau kepada Allah. Ini satu. Yang kedua, dan bisa menjauhkan dari menurutkan hawa nafsu syahwat. Ini kalau konteks ini berarti ilmu ini sangat perlu. Makanya Rasulullah juga menyampaikan perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, kalau kita memerangi dengan hawa nafsu ini tanpa dengan ilmu, apa mungkin? Nah, inilah perlunya Bapak Ibu, kita selalu diajak bersama-sama. Kalau kita pupuk persaudaraan kita sesama muslim, kita tidak perlu untuk istilahnya meninggikan suatu kepadaan, tidak, tapi kita mencari ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita pandai istilahnya, tapi kalau kita tidak bisa mempergunakan dengan baik di dalam porsinya, berarti kita tidak bisa bermanfaat. Nah, tadi tegas bahwa di dalam firman Allah yang paling takut adalah para ulama. Berarti alim ulama ini sudah menekuni di dalam hukum-hukumnya, bagaimana cara muamalahnya, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Ini sangat paham dan sangat mengerti. Makanya di antara kita selalu sinau bareng-bareng ini adalah untuk meningkatkan diri kita, agar diri kita dituntun
oleh ilmu-ilmu Allah, yang akhirnya kita mengerti tentang siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak sampai salah kita istilahnya, wah kalau yang menjadi banggaan, yang jadi sesembahannya adalah selain dari Allah, kan ini salah. Karena kita dicipta dari Allah, kita harus paham. Kalau di dalam ayat kan jelas, di ayat kursi juga dikatakan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kenapa? Allah adalah yang maha hidup dan mandiri. Jadi itulah Allah, itulah Rabb kita, itulah sesembahan kita yang patut kita ibadahi dan patut kita takwai. Karena dengan kemandiriannya Allah tidak memerlukan bantuan apapun. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lebih kaji lebih dalam, Allah ini sesukanya mau memberikan orang itu istilahnya dengan petunjuknya, bebas. Allah Maha Kuasa. Siapa yang mau diberikan jalan petunjuk, bebas, yang dikehendakinya. Siapa yang mau menjadi tersesat, Allah pun berkehendak. Iki padepokan budaya luhur